KJ kelompok 1 agama ingin mempresentasikan makalah yang kami buat berjudul Tokoh-tokoh Kedokteran dan Filsafat pada Masa Abbasiyah. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Mara Yudi Maharani. Saya Aulia Wijaya. Saya Bunga Ramadan Abdillah. Saya Kaila Berlian. Saya Nabila Syahrani. Saya Selisa Galura Lunapati. Satu tokoh kedokteran yaitu Khalifah bin Abi al-Masin. Abi Masin lahir di Karbala pada tahun 1874. Beliau dikenal sebagai seorang dokter spesialis mata yang berasal dari Aleppo. Masyarakat juga menganggap Abi Masin adalah seorang dokter pintar karena ia selalu bisa menganalisa penyakit yang dialami para pasien dengan tepat. Abi Masin juga menjelaskan beberapa masalah seperti anatomis, fisiologis, dan kesehatan mata secara lengkap, serta menuliskan daftar obat-obatan yang bisa menyembuhkan suatu penyakit mata tertentu. Dia memberikan gambaran tentang beragam jenis operasi mata yang dapat dilakukan. Adapun karya-karya Abi Masin, yang pertama ada buku Al-Kafi Al-Alkof adalah salah satu karya beliau di bidang oftalmologi atau disebut Jalan Kedokteran Mata. Buku ini menguraikan tentang oftalmologi di Arab. Yang kedua ada manuskrip karya Abi Masin baik diterjemahkan oleh karya Arya Tolaka. Yang ketiga ada karya-karya Abi Masin menjadi referensi bagi dunia kedokteran barat. Yang kedua, Abul Qasim Az-Zahrawi adalah salah satu tokoh kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Ia lahir pada tahun 936 Masehi di kota Az-Zahra dekat Cordoba di Spanyol. Penemuannya, ia menemukan catgut atau benang bedah yang bisa diterima oleh tubuh manusia. Karyanya karya monumental hasil pemikiran Az-Zahrawi dengan buku setebal 1.500 halaman dan terdiri dari 30 jilid dengan tajuk At-Tasrif Liman Ajiza An-Ta'alif. Ketiga, Ibnu Al-Nafis. Lahir di Damaskus 1210, wafat di Kairo 1288. Ibnu Al-Nafis merupakan orang pertama yang mendeskripsikan peredaran darah pada tubuh manusia. Selama hidupnya, ia banyak mempelajari berbagai bidang keilmuan mulai dari kedokteran, bedah, filsafat, anatomi, teologi, dan lain-lain. Bahkan, karyanya saja bisa mengalahkan penemuan Galen pada abad Yunani kedua. Berkat penemuan besarnya, Ibnu Al-Nafis dijuluki sebagai bapak peredaran darah pada tubuh manusia. Berikut karya-karyanya. The Commentary on Anatomy. Buku ini mencakup pandangannya pada sistem paru-paru dan jantung. Kedua, The Book on Medicine. Buku ini merupakan ensiklopedia terbesar pada zaman itu dan harus dikonsultasi keilmuan. 4. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau Ar-Razi lahir di Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 Masehi. Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah kedokteran. Salah satu kontribusi Ar-Razi dalam bidang ilmu kedokteran ialah ia menjadi orang pertama yang secara klinis membedakan cacar dan campak. Karya-karya Ar-Razi pun terkenal di kalangan praktisi Eropa pada abad pertengahan. Adapun karya-karya dari Ar-Razi, karya Ar-Razi yang paling terkenal ialah buku Al-Hawi atau buku komprehensif yang merupakan ensiklopedi kedokteran sebanyak 20 jilid dan selama berabad-abad dipelajari oleh dunia kedokteran barat. Buku ini juga dianggap sebagai intisari dari kedokteran Arab, Yunani, dan Persia. Selain itu, Ar-Razi menulis karya lainnya seperti At-Tibu Ruhani, Pengobatan Ruhani, Sirul Asros, Rahasia Segala Rahasia yang merupakan percobaan kimia dilakukan oleh Ar-Razi. Ibnu Sina lahir pada Agustus 980 Masehi. Ia adalah seorang dokter yang terkemuka menjadi fisik muslim serta perintis ilmu kedokteran. 2 tahun setelahnya, Ibnu Sina berhasil menyelesaikan status penuh sebagai dokter, dan setelah itu Ibnu Sina mendapatkan panggilan dari penguasa di dinasti Samania untuk mengobati penyakit sang amir dan berhasil. Karya-karya Ibnu Sina adalah Kitab Kanun Fil Al-Tib. Kitab Kanun Fil Al-Tib adalah karyanya dalam ilmu bidang kedokteran. Buku yang terbagi atas 3 jilid ini pernah menjadi satu-satunya rujukan dalam bidang ilmu kedokteran di Eropa kurang lebih 5 abad. 6. At-Tabari. Nama lengkap ialah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir Al-Amali At-Tabari. At-Tabari adalah seorang hakim, ulama, dokter, dan psikolog legendaris muslim dari abad ke-9 Masehi. Ulama yang lahir pada tahun 224 Hijriah itu berasal dari Amil Tabaristan. Karena itulah ia populer dengan sebutan At-Tabari.
tokoh dari negeri Tabaristan. Semasa hidupnya At-Tabari dikenal sebagai seorang yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia berkeliling negeri-negeri muslim untuk mencari ilmu sendirian tanpa satupun teman hidup menyertainya. At-Tabari sukses sebagai dokter dan jago seni kaligrafi. Beberapa karya dari At-Tabari berjudul Firdaus al-Hikmah, Paradise of Wisdom, Tufat al-Muluk, The King's Present, sebuah karya tentang penggunaan makanan, minuman, dan obat-obatan secara tepat. 1. Tokoh filsafat Ahmad Ibnu Muhammad bin Yaqub bin Miskawai. Ibnu Miskawai lahir di Rai pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Ibnu Miskawai adalah seorang cendekiawan muslim dalam bidang filsafat akhlak. Ibnu Miskawai juga dijuluki sebagai bapak etika Islam. Tidak hanya ilmu filsafat yang ia kuasai, tapi sisi kemanusiaan juga mendapatkan materi yang memberi jalan agar tercapainya tujuan pendidikan. Dalam menggunakan ilmu filsafatnya, Ibnu Miskawai menggunakan metode mencampurkan semua pemikiran-pemikiran filsafat dari terdahulunya. Di antara lain ada pengertian akhlak menurut Ibnu Miskawai. Pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawai adalah mewujudkan sikap yang bisa melakukan perbuatan baik sehingga akan melahirkan kebahagiaan sejati. Adapun karya-karya Ibnu Miskawai, yang pertama ada Tajari al-Umam, yang kedua ada Taqut al-Himam, yang ketiga ada Tabarat al-Nafs. Yang kedua, Al-Jahiz bernama lengkap Abu Usman Amr bin Bahr al-Kinani al-Basri adalah seorang cendekiawan Afrika Arab yang berasal dari Afrika Timur. Ia lahir pada tahun 160 Hijriah dan meninggal pada tahun 868 Masehi. Karya-karyanya adalah Kitab Al-Hayawan, Kitab Al-Bukolah, Kitab Al-Bayan wa Al-Tabyin, Kitab Mukhafarot Al-Jawari wal Gilman. Abu Nasir Muhammad bin Al-Farak Al-Farabi, lahir di Otral 10 Januari 872 Masehi, wafat di Damaskus pada usia ke-80 tahun. Al-Farabi merupakan komentator yang ulung di dunia Islam, walaupun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani. Kontribusinya di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, dan musik. Sejak kecil, Al-Farabi sudah menunjukkan kecerdasannya dan bakat-bakat pada hampir setiap subjek yang dipelajari. Menurutnya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka manusia menjalin hubungan asosiasi. Kemudian dalam proses yang panjang, pada akhirnya terbentuklah suatu negara untuk bidang filsafat Islam. Al-Farabi dijuluki sebagai bapak filsafat politik. Berikut karya-karya Al-Farabi. Ar-Ra'ahul Madinah Al-Fadilah. Buku ini berisi kajian tentang politik. Kedua, Makalat fi Ma'ni Al-Aql, berisi ulasan tentang akal. Ketiga, Al-Ibana An-Gadi Aristo fi Kitabi Maba'da Al-Tabiyah, berisi tentang Islam mengenai metafisika Aristoteles. Keempat, Al-Masail Falsafiyah wa Ajwiba Anha, berisikan tentang kajian filsafat. 4. Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi atau Al-Kindi lahir di Kufah, Irak pada tahun 185 Hijriah atau 873 Masehi. Al-Kindi merupakan filsuf pertama di kalangan Islam sekaligus tokoh penggerak filsafat Arab, sehingga ia sering disebut sebagai bapak filsafat Arab. Kontribusi besar Al-Kindi sebagai tokoh penggerak filsafat dunia Islam yang mencoba menyelaraskan penelusuran filosofis dengan teologi dan akidah Islam. Adapun karya-karya dari Al-Kindi, karya Al-Kindi yang paling terkenal adalah buku On First Philosophy. Buku ini dianggap sebagai filsafat pertama yang membahas tentang Tuhan. Dalam membahas tentang Tuhan, Al-Kindi berpendapat bahwa Tuhan adalah kebenaran dari segala kebenaran. Adapun karya lain dari Al-Kindi seperti 1. Al-Falsafat Al-Ula, Kitab Al-Hasi Al-Ta'alum Al-Adat, dan Risalah fil Ta'lil Al-Adat. Filsafat yaitu Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd lahir di Cordova. Ibnu Rusyd mempelajari kitab kanun, karya Ibnu Sina dalam kedokteran dan filsafat. Ibnu Rusyd pernah menulis 3 ulasan, yaitu ulasan besar, ulasan menengah, dan kecil. Ulasan besar biasa disebut tafsir, seperti pola tafsir Al-Quran. Ia biasa mengutip satu paragraf dari karya Aristoteles, kemudian memberikan penafsiran dan ulasannya. Sementara ulasan kecilnya disebut talkis, seperti rangkuman. Ibnu Rusyd sendiri lebih terkenal di Eropa.
Ibnu Rusyid membagi tafsirnya ke dalam 3 tipe, yaitu tipe pendek yang berisi ringkasan doktrin Aristoteles, tipe menengah uraian untuk memperjelas dan menyederhanakan bahasa dalam buku-buku Aristoteles, tipe panjang berisi tentang pemikiran Ibnu Rusyid. 6. Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Asy-Syafi'i lahir di Tus, Iran pada tahun 450 Hijriah. Seorang teolog dan filsuf Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Seorang akademisi dan ahli tasawuf yang telah melahirkan berbagai karya-karya fenomenal. Beberapa karya dari Imam Al-Ghazali berjudul Ihya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu Pengetahuan Agama. Semasa muda, Al-Ghazali dikenal sebagai seorang yang haus akan ilmu pengetahuan. Beberapa karya dari Imam Al-Ghazali: Al-Qistas, Al-Mustaqim, dan Al-Falasifah.